selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi teman-teman di pertemuan ketiga minggu kedua ya. Hari ini kita akan membahas tentang paradigma penelitian kualitatif. Kemarin kita sudah sempat bahas gitu ya tentang perbedaan antara kuantitatif dan kualitatif. Nah, sebenarnya di kuantitatif maupun kualitatif itu pasti berdasarkan satu paradigma tertentu. Nah, kalau lihat dari secara garis besar ada kualitatif dan ada kuantitatif. Berarti kan dasar dari pemikiran dua pendekatan itu pun juga sudah bisa dirasakan itu berbeda ya teman-teman ya. Karena di kuantitatif eh, teman-teman kemarin juga sudah sedikit disinggung cara berpikirnya seperti apa kemarin ya, yang ada bagannya itu terus eh, pasti menggunakan angka, terus apa namanya, eh, berpisah atau ada keterpisahan antara data dan subjeknya. Jadi kalau data sudah diperoleh, subjeknya itu tidak selalu melulu dibutuhkan terus gitu ya. Itu kalau di kuantitatif. Sebaliknya di kualitatif tidak seperti itu. Berarti ada dasar pemikiran yang melandasi dua pendekatan tersebut gitu kan. Nah, dengan adanya dasar dari dua pendekatan tersebut, berarti di setiap penelitian itu ada dasar. Berarti apa itu dasarnya yang bukan melatar belakang ya, yang menjadi main frame utama dalam sebuah penelitian. Kayak kualitatif itu kan berarti ada dasar atau pondasi atau landasan atau frame yang dipakai. Nah, ada frame yang dipakai untuk melakukan penelitian di kualitatif. Begitu juga kuantitatif itu pasti punya frame, karena sudah punya karakteristik. Kemarin sudah kita singgung sedikit ya karakteristiknya ketika kita membandingkan kuantitatif dan kualitatif. Nah, hari ini kita akan bahas frame tersebut yang biasa dikenal dengan paradigma. Nah, tadi sudah saya review dikit. Nah, masih ingat gak teman-teman tentang ciri-ciri penelitian kualitatif? Kalau yang terlintas di benaknya teman-teman apa kira-kira? Kalau saya bertanya tentang penelitian kualitatif, apa yang tersirat di benaknya teman-teman? Silakan, ada yang mau berpendapat? Deskriptif, oke, terima kasih Isnaini. Terus faktor lingkungan tempat ia tinggal itu berpengaruh atau tidak dipisahkan ya. Ada sifat yang unik. Nah, itu tadi Marati, Anastasia, Hana, katanya Hana metode observasi dan wawancara atau metode penggalian datanya pakai wawancara, pakai observasi gitu ya, katanya Hana seperti itu. Ada lagi? Iya, yang dituliskan sama teman-teman tadi itu, iya, apa namanya, ciri-ciri utama dari penelitian kualitatif yang bisa kita lihat atau apa, secara secara sekilas kita udah tahu, wah ini kualitatif gitu ya. Itu udah benar berarti yang dibilang sama teman-teman tadi. Ada ciri-ciri penelitian kualitatif itu yang disebutkan tadi. Sebagian dari ketika menyebutkan ciri-ciri itu pasti bisa jadi terlintas di benaknya teman-teman membandingkan dengan penelitian yang di sisi yang seberang sana. Apa itu kuantitatif? Nah, misalnya ketika ada yang bilang atau ada yang terpikir tidak menggunakan angka sebagai data utama. Wah, berarti kan langsung kepikir, kalau kuantitatif kan sebaliknya, berarti menggunakan
angka sebagai data utamanya. Nah, bisa ketika kita menyebutkan karakteristik atau ciri-ciri itu langsung membandingkan dengan sesuatu yang sifatnya berkebalikan ya, berkebalikan atau berseberangan kayak gitu. Nah, itu tadi ciri-ciri yang teman-teman sebutkan. Nah, beberapa ciri yang lain kemarin sudah sempat disinggung, misalnya kayak perbandingan antara induktif deduktif. Kalau kualitatif berarti yang lebih mencolok di induktifnya ya, tidak membanding atau tidak menguji teori, tapi justru memperbarui atau mengembangkan atau membuat teori baru, misalnya kayak gitu. Itu di kualitatif, karena sifat utamanya kan mesti induktif, dari data-data yang banyak yang di lapangan, baik itu dari observasi, wawancara, dari dokumen, itu dikumpulkan kemudian diabstraksikan jadilah hukum atau teori gitu ya, jadi teori baru gitu ya. Seperti itu. Itu ciri-ciri yang kemarin kita sedikit reviewnya, kita lanjutkan ya. Nah, yang tadi itu yang teman-teman sebutkan itu kan kita masih menyebutkan ciri-ciri penelitian kualitatifnya. Nah, bisa jadi seperti yang tadi sempat sedikit saya singgung, ketika menyebutkan ciri-ciri tersebut kita membandingkan dengan pendekatan lain yang itu berseberangan, kan enak ya, tinggal membandingkan berarti kan. Nah, ini berarti ini kita sedang membandingkan antara keduanya itu, kualitatif dan kuantitatif. Nah, kalau di ilustrasinya sini, kalau si kuantitatif itu akan berusaha membuat sebuah judgement umum, kayak misalnya ada hubungan, ada pengaruh. Nah, itu harapannya ini bisa digeneralisir atau digeneralisasikan ya, karena kan sampel itu mewakili populasi ya, biasanya populasinya itu kan luas, besar, banyak gitu ya, dan sampelnya itu dibuat serepresentatif mungkin mewakili populasi. Tujuannya untuk apa? Setelah nanti dianalisis datanya, simpulannya itu diberlakukan untuk populasi tersebut. Nah, ini yang disebut sebagai keumuman atau bersifat generalisasi atau generalisir ya. Nah, itu. Jadi dari data-data itu kemudian dibandingkan dengan sebuah teori untuk membuat judgement umum atau judgement teoretiknya ya. Nah, itu kalau sudah jadi judgement umum, hukum yang sesuai dengan teori, maka itu diberlakukan untuk populasi. Beda sekali dengan kualitatif. Nah, ini ilustrasinya sudah berbeda. Kalau yang ilustrasinya kuantitatif itu kan jelas angka, grafik kayak gitu, ilustrasi lah ya, ilustrasi. Terus yang kualitatif ini ilustrasinya seperti ini ya. Tadi disebutkan sama sama Anastasia, itu ada ciri keunikan, ciri unik. Nah, ciri yang unik ini artinya yang digali itu sesuatu yang sifatnya unik dan penggaliannya dilakukan secara mendalam. Namanya juga unik ya, unik itu kan berarti tidak banyak. Ketika tidak banyak, maka kan tujuan utamanya kan bukan untuk digeneralisir kepada sesuatu yang banyak, karena mesti tidak balance, mesti tidak imbang. Maka dari itu, keunikan inilah yang harus digali untuk memperoleh pengetahuan yang sedalam-dalamnya tentang keunikan tersebut. Nah, ini perbedaan ilustrasinya seperti itu ya, teman-teman. Semoga dari sini mudah ya untuk dipahami, gampang lah ya. Kita lanjutkan. Ini tetap kita singgung, kita bahas lagi yang kemarin gitu ya. Karena apa? Karena nanti berhubungan dengan pembahasan kita hari ini, yaitu tentang paradigma. Nah, ini tentang paradigma. Kalau dari gambarnya di situ yang paling mencolok itu apanya? Nah, yang paling mencolok dari situ memikat ya, ketika kita lihat di situ apanya kira-kira. Ya, dari gambar orang ini yang paling memikat. Nah, itu pasti teman-teman udah langsung tertuju melihat pertama gambar ini tuh matanya. Wah,
Maka dari itu kita akan membahas soal matanya ini ya. Bukan matanya orang ini sih sebenarnya, tapi kita bahas tentang mata ini ya. Nah, begini. Jadi, paradigma itu seperti mata ini, teman-teman. Seperti mata. Apa maksudnya mata? Nah, kita mulai logik ke mata. Mata itu adalah alat untuk melihat. Mata itu pasti dihubungkan dengan susunan saraf gitu ya, sampai kepada saraf pusat yang berfungsi untuk memproses data-data visual. Ya, berarti sama kayak mata itu fungsinya untuk melihat. Paradigma itu juga seperti itu. Nah, karena matanya berbeda, neuron atau saraf-sarafnya berbeda, dan pemproses data visualnya berbeda antara satu orang dengan orang yang lain, maka ketika orang yang berbeda tersebut melihat benda yang sama, kira-kira akan diproses secara sama enggak? Nah, pasti berbeda kan cara memprosesnya, karena orangnya beda, matanya beda gitu kan. Nah, kayak begitu. Ada dulu contoh yang paling gampang, analogi yang paling gampang yang pernah saya berikan di kelas dulu ya. Saya meminta anggaplah, karena kalau ngomong mata itu kan, mata ini sudah ada di dalam diri kita kan bertahun-tahun, mulai dari bayi dulu ya, mulai dari bayi. Mata satu orang dan orang lain berbeda, tapi mata kan tidak bisa dicopot. Nah, untuk menggambarkan ilustrasi yang lebih bisa dipahami, suatu saat ketika di kelas saya analogikan dengan kacamata, karena bagaimanapun juga kacamata ini kalau sudah terbiasa dipakai, terutama yang berkacamata ya, kalau sudah terbiasa dipakai, maka kacamata ini sudah kayak menjadi bagian dari mata. Kayak terutama yang sudah minusnya besar gitu ya, minusnya, atau pokoknya sudah menjadi alat bantu lah ya untuk bisa mengenali sesuatu, untuk bisa melakukan sesuatu, maka kacamata ini sangat penting. Kayak kita baru bangun tidur nyari kacamata kayak gitu ya, kan sudah penting ya. Nah, saya menanyai beberapa orang pakai kacamata di kelas ya. Kamu kacamatamu minus plus ya, misalnya dijawab minus berapa, misalnya 5 gitu. Ada lagi yang tanya minus berapa, minus 7 gitu misalnya. Ada lagi yang tanya macam-macam. Saya coba ambil yang minusnya rentangnya jauh ya, 2 orang gitu ya. Saya ambil yang perbedaan minusnya jauh gitu ya. Nah, saya ambil dua-duanya, kemudian saya tukarkan, saya suruh melihat ke sekelilingnya, apa yang terjadi, apa yang mereka rasakan. Beda katanya, beda, tidak bisa ngelihat, saya tidak bisa ngelihat dengan jelas. Itu sama kayak begini, ada Freud, ada Skinner gitu ya, ada Freud, ada Skinner, atau ada Pavlov ya. Ada 2 orang itu, kemudian itu sama-sama mengamati orang yang, misalnya seorang anak yang agresif. Wah, sama-sama mengamati anak yang agresif. Apa pendapat kedua orang ini terhadap anak agresif itu? Apakah akan sama? Pasti tidak sama antara Freud dan Skinner memandang anak agresif tersebut. Karena apa? Karena mata yang dipakai, pemrosesan informasi yang dia gunakan itu berbeda. Nah, mata tadi itu kan cuma analogi. Berarti kalau sudah menjelma menjadi Skinner dan menjelma menjadi Freud, itu kan berarti sebuah pribadi yang berbeda. Apa yang melatar belakangi pribadi dalam hal ini? Karena yang dilihat itu kan objek keilmuan nih, agresivitas gitu ya, yang harus dicermati secara ilmiah oleh 2 orang ini. Maka dari sudut pandang keilmuan, mata ini sudah menjelma menjadi pribadi yang dilandasi oleh ilmu pengetahuan yang sudah mereka yakini. Nah, paradigma seperti itu. Contoh yang lain, saya sering mencontohkan begini. Misalnya, hari ini kelasnya diajar oleh Freud gitu ya. Nah, ini lebih aplikatif lagi, lebih mudah mungkin teman-teman akan memahami. Hari ini diajar oleh Freud, ada anak yang terlambat. Nah, anggaplah ini kelas, bukan kelas daring seperti ini ya, tapi kelas di ruangan ya. Terus ada anak yang terlambat datang, maaf Pak Freud, Mr. Freud, maaf saya terlambat. Apa yang akan dia pikirkan? Mungkin si Freud sebagai pengajar bisa jadi berpikir begini,
Ada apa di bawah sadarnya dia? Apakah ada penolakan terhadap saya, terhadap kelas ini, yang dia repress ke bawah sadarnya kayak gitu. Dia akan mikir seperti itu. Berbeda lagi kalau besoknya ada yang telat, tapi yang ngajar Skinner. Yang ngajar Skinner. Kemudian anak ini masuk, maaf Mr. Skinner, saya telat gitu ya. Apa yang dipikirkan oleh Skinner? Mungkin dia akan berpikir bahwa jangan-jangan tidak ada efek rewarding di kelas ini. Ya, ada sesuatu yang kurang memotivasi secara eksternal yang perlu dikelola. Misalnya dimanipulasi kelasnya, dikasih hadiah, misalnya seperti itu. Itu yang dipikirkan oleh Skinner, beda banget dengan yang dipikirkan oleh Freud. Padahal fenomenanya yang terjadi sama-sama anak terlambat gitu. Nah, itu mudah-mudahan teman-teman bisa memahami itu. Itu sama kayak kacamata tadi, kalau ditukar dua orang ini tidak mungkin bisa gitu loh. Coba Freud dipaksa suruh menganalisis sesuatu dengan behaviorisme, ya sulit. Begitu juga sebaliknya, Skinner diminta untuk menganalisis peristiwa fenomena dengan menggunakan psikoanalisis, ya sulit banget, tidak mau dia gitu ya. Nah, itu yang disebut sebagai paradigma. Biasanya paradigma ini sudah menyatu dengan diri penelitinya, sudah menjadi seperti apa, ilmu yang diyakini, bisa menjadi sebuah aliran yang sudah menjadi bagian dari dirinya si peneliti itu gitu. Nah, ini tadi penjelasannya. Seperti mata berfungsi untuk melihat dunia. Begitu juga paradigma itu untuk melihat dunia, ya. Maka dari itu mata itu punya cara untuk melihat, dan masing-masing mata pasti berbeda antara mata satu dengan orang yang lain. Kebenaran cara melihat ini bersifat individual dan tidak terbantahkan. Tidak bisa kemudian ketika Freud berpikir bahwa anak yang terlambat tadi itu bawah sadarnya ada sesuatu yang ditolak, ada permusuhan, ada ketidaknyamanan itu misalnya, itu kemudian disalahkan. Tidak bisa seperti itu gitu. Itu salah pandangan seperti itu. Itu nggak boleh seperti itu, karena paradigma itu verifikasinya ya individual, personal, ya diverifikasi dengan sudut pandang psikoanalisis sendiri gitu. Nggak bisa diverifikasi oleh di luar sudut pandangnya dia gitu ya, sudut pandangnya si Freud tadi. Begitu juga sebaliknya kalau Skinner, nggak bisa Skinner disalahkan sedikit-sedikit ngomong reward, sedikit-sedikit ngomong reinforcement, kayak gitu ya, nggak bisa disalahkan dong, itu alirannya dia gitu ya. Nah, seperti itu sifatnya, individual dan tidak terbantahkan. Nah, kalau ngomong secara formalnya, ini pengertiannya teman-teman. Paradigma adalah suatu set proposisi. Kenapa disebut proposisi? Karena proposisi itu sebenarnya pernyataan. Nah, kenapa kok disebut proposisi? Nah, disebut proposisi karena paradigma itu biasanya keterwakilannya lewat proposisi atau lewat pernyataan, ya, yang menerangkan bagaimana dunia dan kehidupan dipersepsikan. Sama seperti yang tadi saya bilang, ketika kita melihat fenomena terlambat dengan sudut pandang tertentu, maka itu biasanya diwakili oleh sebuah pernyataan. Sama kayak Freud misalnya, ketika ada mahasiswa telat, maka bisa jadi dia bertanya, apa yang bikin kamu terlambat? Adakah sesuatu yang tidak nyaman pada diri kamu yang kamu tekan dan itu tidak kamu ungkapkan tentang kelas ini, tentang saya misalnya. Nah, itu sebuah preposisi yang menjadi indikasi sebuah paradigma tertentu. Begitu juga ketika Skinner, mahasiswanya telat dan kemudian bilang, oke, besok yang telat, besok ya kalau kamu datang tepat gitu misalnya, kamu akan saya kasih, nah kayak gitu. Nah, itu kan paradigmanya behavioristik. Nah, itu lewat set preposisi itu ya. Yang kedua, paradigma mengandung pandangan tentang dunia, cara pandang untuk menyederhanakan kompleksitas dunia nyata. Karena kalau tanpa paradigma kan seolah-olah informasi di dunia nyata itu kan banjir banget, banyak banget ya yang harus kita saksikan. Dengan paradigma, maka informasi tersebut akan dipetakan. Sama kayak tadi, Skinner hanya melihat behaviornya. Nah, sederhana kan akhirnya jadinya menurut dia. Psikoanalisa hanya melihat bawah sadarnya. Jadi sederhana.
Jadi tidak terasa kompleks dan rumit kayak gitu. Makanya dari itu paradigma itu untuk menyederhanakan kompleksitas dunia nyata dan memberi gambaran apa yang penting, apa yang mungkin dan sah dilakukan, apa yang diterima akal sehat. Nah, karena konsekuensinya pasti ketika dia punya cara pandang tertentu, maka itu akan mempengaruhi bagaimana dia berperilaku. Si orang ini, maksudnya si yang punya paradigma ini, si penelitinya ini. Ya. Misalnya, ketika menggunakan sudut pandang behavioristik, maka ketika dia berinteraksi dengan subjek, dengan partisipan, yang diomongkan kan banyak dating ya. Tadi sudah sedikit disinggung bahwa namanya validasi itu adalah untuk menjamin apakah sesuatu itu, kalau di alat ukur ya, mungkin teman-teman masih ingat di alat ukur itu, apakah sebuah alat ukur mengukur konstruk yang benar-benar ingin diukur, yang diinginkan gitu ya. Itu kan disebut validasi. Berarti kan ketepatan, ngomong validasi itu ngomong ketepatan. Nah, ketepatan dari sebuah paradigma itu sebenarnya tidak bisa divalidasi kecuali oleh dirinya sendiri, si peneliti itu sendiri. Nah, self validating. Ya. Jadi validasinya dilakukan oleh si peneliti itu, baik itu dari sudut pandang apa dia, teori yang dia kuasai, ya kayak gitu. Jadi mengapa dalam mempelajari sebuah metode penelitian kita perlu memahami dasar paradigmanya? Nah, kira-kira kenapa? Kemarin tadi di depan sudah saya singgung ya. Yang bikin kita itu harus tahu paradigma yang dipakai untuk penelitian, atau kita menetapkan apa paradigma yang kita pakai, itu ada biar kita itu ya, pertama kita bisa concern di satu frame tertentu, karena frame itu peta yang framing yang kita buat itu kan memetakan fenomena. Ketika fenomena itu dipetakan, jadinya sedikit lebih sederhana. Fenomena yang kompleks kita melihat dari sudut pandang tertentu, maka itu akan terpetakan. Tidak seluruhnya, tidak semua-muanya itu datang tidak teratur gitu, tidak terarah, semuanya datang ke kita. Nah, dengan paradigma itu jadi lebih sederhana kita melihatnya, karena kita melihat dari suatu sudut pandang tertentu kayak gitu ya. Nah, hari ini intinya itu selain kita paham apa itu paradigma, itu kita mau membandingkan nih paradigma besar, dua paradigma besar ya, positivistik dan post positivistik. Ini perlu tahu juga teman-teman, karena dengan tahu paradigma ini, maka teman-teman untuk menjaga konsistensi di penelitiannya nanti itu akan jadi mudah. Nah, misalnya tahu bedanya aja antara positivistik dan post positivistik. Nah, teman-teman akan menjaga diri nantinya kan. Ketika sudah menetapkan pakai post positivistik, berarti jangan sampai terjebak ke positivistik, jangan tergelincir ke sana gitu kan. Kayak gitu. Nah, berdasarkan tabel ini nanti akan ada aspek-aspek pembeda, apa aspek yang digunakan untuk membedakan, dan ada kolom tentang positivisme dan kolom post positivisme. Nah, post positivisme di sini dipilihkan dua jenis yang sering ditemui ya. Padahal sebenarnya di post positivisme itu banyak sekali jenisnya. Nanti kalau teman-teman coba baca-baca di buku-buku kualitatif, nanti teman-teman akan menemukan banyak paradigma di dalam paradigma post positivisme. Jadi ada paradigma, pembagian paradigmanya di dalam. Nah, kali ini kita akan menyuguhkan positivisme dan post positivisme yang diwakili oleh dua paradigma, yaitu interpretif fenomenologis dan satunya paradigma kritikal. Ya. Nah, apa bedanya? Kita lihat dari masing-masing kriteria berikut. Yang pertama, alasan melakukan penelitian. Nah, apa bedanya positivisme dan post positivisme? Kalau positivisme, alasan melakukan penelitian adalah untuk menemukan hukum alam sehingga manusia dapat memprediksi dan mengontrol suatu kejadian. Jadi hukum alam ini maksudnya
hukum yang memverifikasi alam. Jadi koyok eh, sebenarnya teorinya sudah ada, maka kita harus mengunci fenomena di alam itu dengan teori ini gitu. Apa contohnya? Ya kayak ada hubungan antara musik klasik dan kreativitas misalnya. Ada pengaruh pemberian apa namanya, pembedaan ruang kelas berdasarkan suhu dengan tingkat konsentrasi misalnya. Nah, itu positivisme. Jadi setelah hukum itu dibuat yang didasarkan pada teori tadi bahwa ada hubungan, ada perbedaan, ada pengaruh, maka ini nanti akan diberlakukan untuk memprediksi kejadian yang akan datang kan. Karena misalnya musik klasik sama kreativitas berpengaruh ternyata misalnya, atau berhubungan ternyata, berarti kan kita bisa memberikan itu musik klasik atau mengatur ruangan kelas itu ada musik klasiknya misalnya. Nah, itu untuk memprediksi apa ya? Untuk memprediksi kreativitasnya biar kreativitasnya bisa terkontrol. Nah, biar terkontrol. Ini salah satunya kan untuk mengontrol kejadian di situ fungsinya. Bagaimana dengan positivisme? Nah, ini kita mencontohkan dua, interpretif sama kritikal ya. Kalau yang di interpretif fenomenologis itu tujuan atau alasan melakukan penelitian adalah untuk memahami dan menggambarkan tindakan sosial yang penuh makna. Wah, berarti ketika ngomong penuh makna, ini berarti sebenarnya si fenomena sosial itu kan berhak mengungkapkan dirinya, berekspresi tentang dirinya ya. Jadi tidak perlu ada dimanipulasi, diketahui sebab akibatnya, karena tidak selinier itu ya. Kalau menurut positivisme, kenyataan realita itu tidak linier, tidak bisa misalnya A selalu berhubungan dengan BX selalu berhubungan Y, karena ada banyak faktor dan sifatnya kompleks. Maka daripada berusaha memprediksi dan mengontrol, mending kita memberikan kesempatan realita itu untuk mengungkapkan dirinya. Nah, itu yang disebut sebagai makna. Nah, gitu ya. Bagaimana dengan positivisme yang kritikal? Yang kritikal itu alasan melakukan penelitian untuk menantang mitos dan memberdayakan manusia untuk mengubah masyarakat secara radikal. Maksudnya apa? Ya, di situ ada kata kuncinya, mitos. Apa maksud kata mitos di sini? Mitos ini bisa berarti luas ya. Mitos itu memang bisa benar-benar berarti mitos seperti sebuah keyakinan yang tidak ingin dibantah, tidak mau dibantah. Kalau dibantah nanti tabu, pamali gitu ya. Nah, mitos seperti itu bisa. Misalnya kenapa sih orang tua kok bilang tidak boleh makan di pintu, tidak boleh, nah kayak gitu. Itu kan mitos gitu. Nah, kritikal itu bertujuan membongkar mitos-mitos seperti itu. Itu kritikal. Termasuk mitos-mitos yang berkaitan dengan aturan, kayak sebuah aturan ternyata dibuat oleh penguasa itu untuk biar kekuasaannya langgeng atau biar tidak ada pemberontakan atau, nah itu di paradigma kritikal itu dibongkar gitu ya. Nah, kalau dalam istilah yang paling gampang, karena di situ namanya kritikal, ya dikritisi gitu loh, biar orang itu kesadarannya naik bahwa selama ini aku misalnya mengkritisi sistem pembelajaran yang selama ini dibuat itu ternyata ini adalah warisan dari misalnya penjajahan Belanda yang bertujuan untuk meredam cara berpikir yang kritis, meredam pemberontakan, misalnya gitu, melanggengkan kekuasaan pengajar, ya kayak gitu. Pengajar lebih berkuasa dan yang diajari itu merasa dirinya tetap inferior, tetap merasa kecil, tidak mampu kayak gitu. Misalnya kayak gitu. Nah, jangan-jangan sistem pendidikan itu, atau mungkin lebih spesifiknya, jangan-jangan sistem ruang kelas itu, misalnya, itu bertujuan untuk itu. Nah, kayak gitu. Nah, ini yang yang ingin dibongkar dengan paradigma kritis atau kritikal. Kriteria yang kedua, pandangan terhadap realitas sosial.
bagaimana positivisme dan positivisme memandang realitas? Kalau positivisme menganggap bahwa realitas itu punya pola yang stabil dan teratur. Makanya itu kan dia tadi ingin membuat hukum, karena dianggap itu linear, tidak berubah-berubah, ya pokoknya begitu kayak gitu. Namanya realitas itu determine, ditentukan, dikontrol kayak gitu. Nah, makanya dianggap teratur. Bagaimana dengan positivisme? Kita coba lihat dua aliran yang dicontohkan di sini. Dua paradigma yang dicontohkan di sini. Kalau interpretif atau fenomenologis, itu memandang realitas itu punya batasan yang lentur tentang sebuah situasi hasil dari interaksi manusia. Jadi tidak strict, ya. Karena dia menganggap hubungan antar realitas itu non-linear, fleksibel, lentur, bisa berubah-ubah, bisa berganti-ganti. Sedangkan kalau yang positivisme itu menganggap itu tetap gitu ya, yang positivisme. Nah, itu tadi yang interpretif atau fenomenologi. Bagaimana dengan yang kritikal? Yang kritikal menganggap bahwa realitas itu penuh konflik dan memang sengaja diatur berdasarkan struktur tertentu. Jadi kewajiban kita itu adalah mengkritisi struktur itu. Ya. Sebenarnya realita itu ada diupayakan untuk diredam, pergolakan diredam dan segala macam. Nah, penuh intrik dan konflik misalnya. Nah, itu paradigma kritis punya pikiran seperti itu. Nah, tugas seorang peneliti kritis itu adalah membongkar itu. Nah, yang sesuatu yang disembunyikan itu. Gitu ya. Ini dua kriteria, kita lanjutkan lagi. Nah, kriteria yang lain nih, kriteria yang ketiga. Pandangan terhadap manusia. Bagaimana positivisme dan positivisme memandang manusia? Kalau positivisme memandang manusia itu sebagai individu rasional dan mementingkan dirinya yang dibentuk oleh kekuatan eksternal. Jadi manusia itu punya kekuatan untuk menentukan dirinya, tapi dipengaruhi oleh lingkungan eksternal. Makanya segala penyebab atau yang membuat manusia itu berperilaku tertentu itu bisa diotak-atik. Ya kayak tadi, musik klasik bisa diotak-atik, suhu ruangan bisa diotak-atik, terus misalnya pola asuh bisa diotak-atik, karena akan mempengaruhi apa? Mempengaruhi misalnya cara berpikir demokratis anak, misalnya mempengaruhi tingkat konsentrasi di kelas. Nah itu, maka lingkungan eksternal itu punya kekuatan untuk menentukan itu. Kalau interpretif atau fenomenologis itu berpandangan bahwa manusia itu makhluk sosial yang menciptakan makna dan secara konstan memaknai atau make sense dunia. Jadi tidak mungkin manusia itu, kalau menurut interpretif ya, menurut fenomenologis, tidak memaknai, tidak menginterpretasi dunianya. Jadi tidak ditentukan melulu ditentukan oleh kekuatan eksternal, tapi dia memaknai dunianya itu, menginterpretasi, mempersepsi dunianya itu. Itu dia memandang manusia itu seperti itu. Jadi manusia punya kehendak untuk menginterpretasi. Yang kritikal itu berpandangan bahwa manusia itu sifatnya kreatif, makhluk yang adaptif dengan potensi yang tidak terrealisasi, terjebak oleh ilusi dan eksploitasi. Wah, ini ngeri ya. Nggak, maksudnya begini maksudnya. Jadi menurut paradigma kritis sebenarnya manusia itu kreatif, bisa berpikir, punya kehendak bebas. Tapi sayangnya pada kenyataannya manusia itu banyak dikekang oleh aturan yang memang sengaja dibuat untuk itu, dimanipulasi untuk itu. Nah, ini kan yang sengaja mau dibongkar oleh peneliti kritis. Nah, berarti dia berpandangan bahwa manusia itu sebenarnya kreatif, sebenarnya cerdas, tapi ada kekuatan lain yang meredam itu gitu. Itu paradigma kritis. Kriteria berikutnya tentang peran common sense. Common sense, teman-teman masih ingat ya common sense itu apa ya? Common sense itu artinya
pikiran awam ya, cara berpikir yang awam, common sense. Nah, common sense pokoknya kalau merasakan bahwa sesuatu itu A, kejadiannya kayak A, ya A itu dianggap sebuah kebenaran ya, common sense ya. Bagaimana memandang common sense ini? Positivisme memandang common sense itu mempunyai perbedaan yang tegas dan kurang valid dibandingkan sains. Jadi tidak diakui common sense ya, karena dianggap tidak ilmiah, kurang valid. Nah, gitu katanya positivisme. Bagaimana dengan post-positivisme? Post-positivisme memandang common sense itu justru dianggap sebagai teori. Kok bisa teori? Ya, tapi teori keseharian atau teori dalam kehidupan sehari-hari. Karena manusia itu pasti berteori, meskipun itu sejauh bagaimana cara dia memikirkan objek. Jadi mereka bagaimanapun berteori dari dulu, misalnya ngomongin tentang waktu, misalnya tentang jam, ngelihat aja di bayangan, oh ini tengah hari gitu ya. Kalau sekarang ngomongnya, oh ini jam 12, kayak gitu. Ya sama aja kan, paling juga ada perbedaan-perbedaan sedikit, tapi mereka menggunakan common sense itu kayak gitu ya. Misalnya, wah itu para hewan-hewan itu kok pada naik ke puncak, jangan-jangan mau ada tsunami ya, misalnya kayak gitu. Itu common sense ya gitu. Jadi pandangan umum yang bisa didasarkan pada pengalaman, pada perkataan orang, pada kejadian yang sering terjadi kayak gitu ya. Gitu. Bagaimana dengan paradigma kritikal? Paradigma kritikal menganggap common sense itu keyakinan yang salah, yang menyembunyikan kekuasaan dan kondisi sebenarnya. Maksudnya apa? Kalau paradigma kritikal, harusnya common sense itu dinaikkan levelnya, sehingga orang itu sadar kalau dirinya itu sedang diintimidasi, misalnya sedang dikuasai kayak gitu. Jadi common sense itu keyakinan yang harus dinaikkan gitu loh ya, istilahnya harus dinaikkan. Jadi kesadaran manusia itu harus dinaikkan sehingga mampu mencermati kondisi yang menimpa dirinya. Nah itu kritikal ya. Kriteria berikutnya, bagaimana dua aliran besar ini, positivisme dan post-positivisme, memandang fakta yang benar. Kalau positivisme memandang fakta yang benar itu berdasarkan observasi yang presisi dan dapat diulang oleh orang lain. Jadi kayak kemarin itu ya, saya sempat singgung bahwa ngomong observasi berarti itu sebuah keterwakilan, karena sebenarnya di dalam juga mengandung aktivitas pengukuran gitu ya. Karena pengukuran itu kan juga berarti sesuatu yang bisa diukur, sesuatu yang bisa diindra, dijadikan bisa diindra lah. Artinya bisa diobservasi. Nah, itu harus berdasarkan observasi yang presisi atau pengukuran yang presisi. Dan dapat diulang, dapat diukur lagi. Jadi kejadian itu dianggap konstan, linear. Fakta itu dianggap seperti itu. Bagaimana dengan paradigma interpretif atau fenomenologis? Ini fakta yang benar itu melekat pada konteks dari interaksi sosial yang lentur. Jadi fakta itu bisa berubah-ubah berarti. Karena interaksi antara orang bisa berubah, obrolan situasi atau kondisi pada saat percakapan itu dilakukan, itu pada saat interaksi itu dilakukan itu sangat lentur, berubah-ubah. Jadi fakta yang benar pun juga seperti itu, karena dia melekat pada konteks. Tidak ada fakta itu independen gitu ya, tidak melekat pada di mana dia berada kayak gitu. Bagaimana dengan paradigma kritis? Paradigma kritis menganggap fakta yang benar itu berasal dari teori yang membuka ilusi. Jadi fakta itu kalau dianggap fakta yang benar itu karena dia berasal dari teori yang bisa membongkar kepercayaan-kepercayaan yang tidak relevan, kepercayaan-kepercayaan yang dianggap benar selama ini, padahal itu sebenarnya sebagai bentuk misalnya penindasan, seseorang melarikan diri dari atau penghindaran dari ketidaknyamanan kayak gitu, itu dikritisi. Kalau sebuah teori itu bisa mengkritisi itu, bahwa berarti itu sumber fakta yang benar.
Itu katanya paradigma kritis. Berasal dari teori yang membuka ilusi. Jadi kalau membuka ilusi di sini bisa berarti sesuatu yang disembunyikan, yang dimanipulasi kayak gitu ya. Ternyata itu jaring-jaring kekuasaan atau apa kayak gitu. Nah, itu kalau bisa membongkar itu, maka itu disebut fakta yang benar. Bagaimana dengan value atau nilai? Positivisme memandang nilai itu sains adalah bebas nilai. Jadi sains itu objektif pokoknya kalau menurut positivisme. Dan nilai tidak mempunyai tempat dalam memilih topik. Jadi nilai itu pokoknya objektif, tidak bisa dilekati baik buruk dan segala macam, objektif lah ya. Kalau yang positivisme, yang paradigma interpretif atau fenomenologis, memandang nilai adalah suatu bagian yang integral dalam kehidupan sosial. Jadi itu melekat. Jadi semuanya itu tidak bisa bebas nilai gitu loh. Itu wis melekat. Tidak ada nilai kelompok yang salah, hanya berbeda. Jadi bukan salah. Jadi si budaya A punya nilai seperti ini, budaya B punya nilai seperti ini, si A punya nilai seperti ini, si X punya nilai seperti ini. Itu hanya perbedaan nilai. Tapi tidak bisa melakukan penjustifikasian satu sama lain. Ya. Itu pandangan interpretif. Bagaimana dengan kritikal? Paradigma kritikal berpandangan bahwa seluruh sains harus dimulai dari suatu posisi yang berpihak. Beberapa posisi adalah benar, beberapa yang lain salah. Maksudnya apa? Ya kayak tadi, pasti ada sesuatu atau sekelompok orang atau penguasa atau orang gitu ya, yang memanipulasi orang lain gitu ya. Nah, orang lain ini perlu disadarkan gitu ya. Maka dari itu paradigma kritikal itu berpandangan bahwa sains itu ya kudu berpihak. Nah, dalam mengkritisi sesuatu itu kan berarti harus mau melawan sesuatu. Ketika melawan sesuatu berarti ada yang dibantu untuk perlawanan itu gitu. Berpihak pada itu dia. Itu paradigma kritis. Nah, kuliahnya sebenarnya sudah selesai.